Halo teman-teman, sekarang gua lagi membuka sesi Cubits alias curhat berbayar tapi gratis. Buat yang belum tahu, dulu gua buka sesi curhat berbayar 100.000 5 menit. Betul adanya gitu. Tapi sekarang berhubung ada kesibukan dan juga pandemi, jadi gua kurang-kurangin. Tapi sekarang gua buka lagi curhat berbayar tapi gratis dengan syarat penelpon bersedia untuk dijadikan konten di YouTube, tapi tetap anonimus biar ya menjaga kerahasiaan lah, gak enak dilihat satu Indonesia kan. Nah, sekarang kita sudah ada satu penelpon, sebut saja Mas Tony. Halo Mas Tony, apa kabar? Halo Mas, Silakan, ada mau curhat apa nih? jadi gini nih, aku mungkin awal mulanya dari awal pandemi kali ya. Jadi aku adalah fresh graduate, jadi kemudian mulai cari-cari kerja dan berkesempatan dapatin kontrak di negara tetangga, bukan TKW by the way. Jadi Ya bukan TKW dong, kan kamu pria, jadi bukan TKW. TKP kamu, TKP. Ya. nah, jadi waktu itu kan udah sempat interview segala macam dan kemudian udah deal-dealan gaji juga dan si corona datang dan akhirnya kesempatan aku buat kerja di sana di terminate karena kita orang Indonesia dilarang ke sana. Kemudian di beberapa bulan setelah aku pulang kampung, dulu aku di Jakarta dan sekarang aku di kampung. Ya. Kemudian aku akhirnya ngeberaniin diri ngikutin bootcamp soal programming online. Awalnya gratis, cuman setelahnya bayar. Jadi bayarnya itu adalah 20% dari setiap gaji kita terkumpul dalam waktu 36 bulan. Berarti daftar ikut bootcamp-nya gratis, tapi setelah itu kamu kerja, dapat gaji, nah gajinya 20% buat si bootcamp. Ya, dan atau maksimal terkumpul 50 juta gitu. Jadi masalahnya itu adalah nggak sesuai ekspektasi. Ternyata di bootcampnya itu mentornya ngaco, karena jadi nggak setiap orang yang bisa ngajar tatap muka bisa ngajar secara online gitu. Dan akhirnya kelasnya ngaco dan padahal mereka udah janji ngajarin dari basic, taunya waktu di kelas udah langsung advance. Jadi gue mestinya gimana? Karena gue kurang yakin nih buat dapat kerjaan di bidang IT karena gue kuliahnya dulu bukan dari IT juga. Dan apakah gue harus fokus di sana, apakah gue lanjut di Malaysia lagi atau gimana? Thank you Mas. Sebelumnya lo itu di Malaysia apply sebagai apa? Gue apply sebagai Customer Service Satisfaction Specialist. Cuman sebelum gue tamat kuliah gue udah kerja di selama 6 bulan gitu. Tapi lo sudah ikut bootcamp-nya lama? Udah sampai lulus? Udah sampai lulus. Baru lulus tanggal 24 kemarin. Berapa lama itu? Berapa bulan? 3 bulan. Selama 3 bulan. 3 bulan. Dan kalau lo lihat kontrak itu kan gue asumsikan gini ya. Gue asumsikan kan kayak 20% dari gaji lo akan disetor ke si bootcamp. Nah, kalau lo nggak bekerja, apakah lo tetap harus nyetor? Enggak. Ya udah itu. Nggak masalah dong. Masalahnya, jadi utangnya itu gue harus ngebayar 50 juta itu dalam waktu gue sudah bekerja gitu. Kalau nggak kerja? Ya gue nggak kerja terus Mas. Iya betul, nggak betul. Yang penting gini, maksud gue gini, kalau lo nggak kerja berarti sekarang lo belum pikiran kan, kayak kalau misalnya gini kan sekarang susah nyari kerja nih. Beda kalau misalnya ketika lo kerja 20% lo setor ke sono, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau misalnya lo 3 bulan masih belum nemuin pekerjaan, harus lo nyetor duit, kan itu kan masalahnya di situ. Ketika lo belum ada penghasilan, tapi lo harus nyetor 20%, itu kan susah. Nah itu loh, bagian itu berarti nggak ada ya? Confirm, kalau bagian itu nggak ada, berarti sebenarnya ini di lo lebih fleksibel. Yang pertama, kenapa lo ikut bootcamp ini? Yang pertama gue emang tertarik di bidang IT, dan ternyata tidak seindah imajinasi. Dan kemudian memang pekerjaan IT ini jadi primadona di saat pandemi ini karena kita bisa kerja dimanapun ya, dan nggak ada halangan. Berarti alasan lo awal ikut ngambil si bootcamp ini karena lo pengen ya jadi kerja IT, kayak prospek masa depan jauh lebih bagus mungkin menurut lo, terus juga bisa kerja dimanapun, terus juga banyak dicari. Kenapa sekarang jadi lo nggak pengen kerja IT? Bukan nggak ingin kerja, lebih kayak gue kurang yakin karena dengan ilmu yang gue dapetin dari sana itu gue mesti belajar banyak lagi gitu. Oke, lo masih bisa nanya-nanya orang sono nggak? Masih sih. Oke, jadi gue mengasumsikan sekarang lo merasa nggak yakin untuk ngambil kerja di IT karena menurut lo pengetahuan lo belum cukup bagus nih buat lo actually kerja di IT. Nah, terus kalau dari bootcamp 3 bulan itu apa yang lo kurang? Lebih kayak aplikasi yang paling penting digunain kayak JavaScript kalau orang sering nyebutnya. Lo bisa nggak nanya-nanya atau belajar lagi soal JavaScript ini ke bootcamp yang lo ikutin? Bisa, tapi nggak bisa setiap hari dan itu cuma bisa sekali 1 minggu gitu. Minimal kayak gini loh, kayak sekarang kita belajar itu jauh lebih mudah ya. Lo nyari bahan di internet banyak, webinar banyak,
mau kelas online juga ada. Sekarang menurut gua gimana caranya lo bisa jadi lebih terarah. Lebih terarah dalam artian tahu kekurangan lo apa. Nah, terus kemudian lo bisa menanyakan beberapa hal yang penting ke si bootcamp. Dalam artian gua nggak mengerti bagian A, B, C. Menurut lo, hal penting apa yang harus gua ini dan gua bisa dapetin di mana? Ini jadi lo harus belajar sendiri. Itu kan, lo cari tahu kira-kira pelajaran apa nih yang lo nggak ngerti. Ya udah lo riset online, tapi juga lo pasti butuh arahan kan. Lo pasti butuh arahan. Jadi biar si tutornya yang akan mengarahkan lo, oh oke, lo coba belajar topik ini, topik itu, topik ini. Jadi lo bisa explore sendiri. Dan ketika lo explore, nanti kan akan ada pertanyaan-pertanyaan. Lo simpen aja dulu. Nah, seminggu sekali lo tanyalah itu si tutor. Ini list pertanyaan gue nih. Gue tahu kita mungkin ketika kita baru memulai itu pasti susah. Gak ada orang baru belajar piano langsung jago piano. Pembalap F1 juga pertama kali belajar mobil juga pasti pelan-pelan. Gitu, nggak langsung ngebut, langsung jago. Nah, jadi lo harus mengerti bahwa memang ketika kita memulai sesuatu, bidang yang baru, itu pasti ada challenge, di mana kita merasa, kok kayaknya ini sulit ya, pasti. Gue aja mau belajar masak ya, pertama kali pasti masakan gue nggak enak. Tapi seiring waktu kan lama-lama belajar, oh makin ngerti, oh gue kurang ini, bisa ditambahin ini. Caranya gimana? Ya coba lo explore. Gitu. Jadi jangan takut. Kan sebenarnya kita lihat karir jangka panjang. Nah kalau menurut lo di awal lo mikir, oh IT seperti ini, ada prospek bagus, lala segala macem, ya udah lo udah mutusin belajar di situ. Ya sekarang kan tinggal lo nyebur dulu. Tuh jangan sampai lo nyebur mau belajar berenang gitu kan. Baru satu, aduh nggak bisa, udahlah, gue malas, gue nggak mau berenang. Sekarang yang coba digali itu mental belajarnya, gitu kan. Jadi dalam 1 tahun ini fokus lo ada di belajar, ngembangin skill. Lo bisa coba apply juga, coba apply aja, apply pekerjaan gitu kan. Siapa tahu masuk, lo dapat pemasukan 20% buat si bootcamp, ya udahlah nggak apa-apa. Nah di bagian itunya, jadi coba manfaatkan apa yang lo punya sekarang. Gue sempat kayak hub lah segala gitu, dan akhirnya gue besok banget gue udah mulai belajar di kampung Inggris, karena gue ingin mempelajari bahasa Inggris juga, karena di tempat bootcamp gue itu kita langsung disalurkan di perusahaan Singapura yang emang kita emang harus bahasa Inggris gitu sih. Oh, ya bagus dong, berarti lo sudah bisa akan dapat kerjaan kan? Cara konsisten itu gimana sih, Mas? Cara konsisten kerjain aja. Sekarang gini, lo tuh kebanyakan mikir ya. Padahal ruginya apa sih kalau lo ngambil kerjaan ini? Nggak ada sih. Ya udah, you have nothing to lose anyway. Kecuali ketika lo ngambil pekerjaan ini, oh aduh gue harus ngelepas kerjaan yang itu, aduh gimana nanti ya, apa segala macam. Nah, itu baru lo mikir. Tapi sekarang lo nganggur anyway. Dan umur gue hampir 25, dan biasanya perusahaan itu nerima umur 25. Nah, sekarang kan lo dapat jalur penyaluran dari bootcamp kan. Kayak menurut gue malah itu benefit gitu loh. Lo nggak usah susah-susah keliling nyari kerjaan gitu kan. Lo udah bisa disalurin kan, lumayan. Gue ada satu pertanyaan ya, karena ini udah private ya, yang relationship. Jadi gini, gue belum pernah pacaran kecuali cinta monyet waktu sekolah, dan gue udah putus, dan kemudian gue pacaran beneran serius saat kuliah. Jadi mantan gue ngode ngajak balikan. Dulu dia putusin gue setelah jadian 2 hari dan PDKT-nya itu 6 tahun. Dan sekarang gue udah punya pacar, udah lanjut 2,5 tahun. Tapi rasanya mulai berkurang. Tolong kata-katain gue gitu. Goblok lu. Thank you. Gak usah kebanyakan mikir, jalani aja. Pacar mantan apalah itu gak usah dihitung, karena menurut gue 2 hari itu gue nggak consider itu as mantan sih. Tapi ya lo udah pacaran 2,5 tahun sama yang sekarang kayak. Nah ini bedanya. Lo udah pacaran 2,5 tahun sama yang sekarang nih. Kalau lo mau nerima cewek lain, you have something to lose. Nah jadi lo mikir kira-kira mana yang lebih worth it, right? Dan sekarang udah cocok juga. Exactly. Nah sekarang kalau kerjaan, you have nothing to lose. Jadi silahkan disikat. Oke, thank you ya.